Sub berikutnya adalah klasifikasi aliran fluida. Di awal bab, kita telah mendefinisikan bahwa mekanika fluida adalah ilmu yang mempelajari fluida diam dan fluida bergerak, serta interaksi antara fluida dengan zat padat atau fluida dengan fluida yang lainnya. Itu merupakan jenis aliran fluida yang masih sempit pemahaman dalam prakteknya, karena terdapat banyak jenis-jenis aliran fluida yang harus dipahami untuk memecahkan masalah-masalah dalam bidang teknik mesin. Nah, ini terdapat 8 kategori jenis-jenis aliran fluida yang harus kalian pahami ya. Antara lain yang pertama adalah viskos dan invisit. Kemudian ada internal dan eksternal. Kemudian ada compressible dan incompressible. Lalu ada laminar dan turbulen. Kemudian ada natural dan force. Kemudian ada steady dan unsteady. Kemudian ada 1D, 2D dan 3D. Dan yang terakhir adalah uniform and non-uniform. Nah, jenis yang pertama itu adalah viskos dan invisit, dimana jika jenis aliran fluidanya adalah viskos atau disebut sebagai viskos, maka aliran fluida tersebut mempunyai nilai viskositas fluida. Dan jika aliran fluidanya itu invisit, maka aliran fluida tersebut diasumsikan tidak mempunyai nilai viskositas, walaupun dalam kenyataannya tidak ada fluida yang tidak mempunyai viskositas. Nah, secara umum viskositas itu merupakan kekentalan dari suatu fluida. Jenis yang kedua adalah internal dan external flows, di mana kedua jenis itu dilihat dari ruang sistem alirannya. Jika fluida pada sistem tertutup ya, sebagai contoh aliran fluida di dalam pipa, maka disebut sebagai internal flow atau aliran dalam ya. Dan jika fluida pada sistem di aliran yang terbuka, itu disebut sebagai external flow. Jadi sebagai contoh aliran fluida yang mengalir pada sebuah mobil ya. Jenis aliran fluida yang ketiga adalah compressible dan incompressible. Jadi, di mana jika aliran fluidanya adalah incompressible, maka fluida tersebut mempunyai densitas atau massa jenis yang tetap, atau nilai volume pada fluida tersebut tidak berubah. Sebagai contoh, fluida incompressible itu biasanya adalah fluida cair ya. Nah, dan kalau untuk compressible itu adalah kebalikan dari aliran fluida incompressible, yaitu aliran fluida yang mempunyai densitas yang berubah. Nah, nantinya aliran fluida compressible secara khusus akan kita pelajari di bab selanjutnya. Jenis yang selanjutnya adalah laminar dan turbulen ya. Jadi jika aliran tersebut dikatakan laminar, itu adalah bentuknya itu halus. Jadi aliran fluidanya itu bentuknya halus. Dan jika turbulen, maka bentuknya akan banyak fluktuasi ataupun putaran ya. Nah, nantinya untuk menentukan jenis aliran tersebut adalah laminar atau turbulen, atau mungkin nanti disebut sebagai aliran transisi ya. Aliran transisi itu adalah aliran di antara aliran laminar dan turbulen. Itu dapat dihitung dengan menghitung Reynolds number dari aliran tersebut. Jadi contoh bentuk alirannya untuk aliran laminar dan turbulen maupun transisi itu dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan ini ya. Jadi kalau laminar itu
halus, lurus saja ya, lurus saja. Nah, kalau transisi itu ada halus, kemudian ada fluktuasinya. Nah, kalau turbulen itu banyak fluktuasinya, atau nantinya biasanya banyak sekali putaran-putaran ini ya. Nah, kemudian aliran yang selanjutnya ya, jenis yang selanjutnya yaitu adalah natural dan force, di mana untuk menentukan jenis ini atau menentukan kedua jenis ini itu dilihat dari bagaimana awal fluida itu dapat mengalir ya. Jadi jika aliran fluida itu mengalir akibat adanya bantuan yang mengalirkan, maka disebut sebagai force ya. Dan jika aliran itu mengalir secara alami disebut sebagai natural ya. Jadi kalau natural dan force flow ini biasanya nantinya dikaitkan dengan efek buoyancy ya. Contoh sebagai aliran force itu jika kita akan mengisi suatu bak mandi ya, itu akan menggunakan pompa ya, pompa sebagai bantuannya. Jadi aliran fluida yang mengalir di dalam pipa dengan bantuan pompa itu disebut sebagai force flow. Force flow ada bantuan ya, bantuan dari luar ya. Nah, kemudian aliran selanjutnya yaitu steady dan unsteady ya. Apa perbedaannya yang mendasar? Nah, kalau yang aliran yang steady ya, maka properties dari fluida itu dipengaruhi oleh waktu atau T sama dengan 0. Itu jika steady. Nah, apa saja propertiesnya? Itu bisa jadi ada temperatur, terus ada velocity ya. Nah, jika alirannya itu unsteady atau biasanya disebut sebagai transient, maka nantinya properties dari fluida itu dipengaruhi oleh waktu. Jadi nanti ada nilai T-nya ya. Dan nilai T sama dengan N. Itu disebut sebagai transient. Nah, kedua aliran ini itu akan banyak kita gunakan dalam memecahkan masalah mekanika fluida dengan menggunakan pemodelan komputer ya. Nantinya bisa menggunakan software engineering. Nah, kemudian aliran yang selanjutnya yaitu adalah aliran 1 dimensi, 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Jadi dari jenis alirannya itu kalau 1 dimensi itu hanya 1 bidang, 2 dimensi 2 bidang, dan 3 dimensi 3 bidang ya. Jadi sebagai contoh aliran fluida 3 dimensi, maka aliran fluida tersebut mempunyai properties pada bidang X, Y, dan Z saja ya. Namun jika aliran fluidanya itu 2 dimensi, maka aliran fluidanya itu mempunyai properties pada bidang X dan Y saja. Nah, untuk bidang Z bisa diasumsikan sama ya. Nah, dan yang terakhir, untuk jenis yang terakhir itu adalah uniform dan non-uniform ya. Jadi kalau yang uniform itu nanti properties dari fluidanya dalam suatu sistem itu sama ya. Jadi jika fluidanya propertiesnya itu sama, itu disebut sebagai uniform. Namun jika fluidanya itu berubah dalam satu sistem, maka disebut sebagai non-uniform.